Bismillahirrahmanirrahim. Izin meneruskan, saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian dari ideologi. Ideologi terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, definisi secara umum, lalu definisi secara harfiah. Pengertian ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu dan juga bersifat mengikat dan tersistematis. Sedangkan definisi ideologi secara harfiah, kata ideologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata dasar yang menyusun terciptanya istilah ideologi, yaitu yang pertama dari kata ideos atau ideo dan kata logos atau logi. Kata ideo berarti ide juga gagasan atau pemikiran. Sedangkan kata logi dapat diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka secara bahasa, arti kata ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditunjukkan untuk dapat mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Yang kedua, makna ideologi bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ideologi adalah merupakan hasil dari refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat diafektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Di suatu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain juga mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Lalu makna ideologi bangsa dan negara juga mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praktis. Selanjutnya, pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama, negara mampu membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Yang kedua, pentingnya ideologi juga dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Yang ketiga, pentingnya ideologi juga sangat membantu kita untuk mempersatukan orang dari pandangan hidupnya masing-masing. Yang keempat, dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta dapat menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Lalu, ideologi juga mempersatukan orang dari seluruh agama. Ideologi memiliki arti penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Selanjutnya, fungsi dari ideologi terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di antaranya, fungsi dari ideologi yaitu struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta menjadikan kejadian di lingkungan sekitarnya.
Lalu, fungsi dari ideologi juga untuk orientasi negara, orientasi dasar dengan membentuk wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, fungsi dari ideologi terhadap negara yaitu untuk norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan hidup untuk seseorang untuk melangkah dan bertindak. Selanjutnya, fungsi dari ideologi juga sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Lalu, di antaranya juga sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi. Menurut Insinyur Soekarno, menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, suatu dasar falsafah dan juga suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat untuk mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajah terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Di antaranya contohnya seperti kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama, hanya perbedaan suatu hal, aksi bentrok antara suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, maka pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara.